Kompetisi Papistis adalah ajang yang diadakan oleh Politeknik Statistika STIS dengan pesertanya merupakan putra dan putri perwakilan dari daerahnya masing-masing dalam rangka mencari wajah baru sebagai perwakilan mahasiswa Polstat STIS. Setelah melalui tahap administrasi dan pembekalan dari para ahli, kini mereka akan saling memamerkan buah pikirnya pada tantangan presentasi inovasi. Di sini saya membuat website yang berbentuknya dinamakan 20 alam. 20 alam itu artinya 20 bagus ya teman-teman. Yaitu sebuah platform online berbasis website yang hadir karena kepedulian dari budaya yang hampir punah tadi. Inovasi yang saya bawakan itu adalah sesuai pengalaman saya ketika saya mencari budaya tentang buku itu, banyak sekali artikel yang belum menerbitkan kelengkapan tentang budaya yang ada di buku. Jadi saya yakin dengan inovasi saya ini dapat membantu pengenalan budaya dari kelompok. Apa sikap dan pendapat Mbak Puspa ya apabila ada teman, bisa kakak tingkat, bisa adik tingkat yang ada permasalahan yang misalnya melanggar peraturan di kampus. Izinkan saya menjawab, Ibu. Jadi ketika teman saya itu melanggar peraturan di kampus, mungkin saya akan menegur secara empat mata kepada teman saya tersebut, karena kalau menegur di depan orang banyak itu kan tidak baik untuk orang yang ditegur tersebut. Jadi saya akan menyampaikan bagaimana sih kita itu supaya jangan melanggar peraturan yang ada di Politeknik Statistika STIS. Untuk selanjutnya yakni sesi challenge yang akan berlangsung selama 2 menit. Jadi setelah peserta memilih satu nomor yang tersedia, kemudian akan dibalik nanti ada gambarnya, maka peserta akan langsung memaparkan mengenai apa yang kamu ketahui tentang gambar yang nanti muncul, seperti itu. Kemudian waktu akan dimulai setelah satu kata yang kamu ucapkan, seperti itu. Saat sesi challenge untuk gambar yang ditampilkan, tentunya saya masih mengerti apa konteks dari gambar yang ditampilkan, sehingga saya mendeskripsikannya sesuai apa yang saya ketahui tentang gambar tersebut, yaitu Dirgahayu Indonesia yang ke-79. Baiklah, izinkan saya memberi tanggapan saya tentang gambar ini. Jadi gambar ini merupakan logo ketika Indonesia itu merdeka yang ke-79 tahun dengan moto Nusantara Baru Indonesia Maju. Jadi dalam moto ini diharapkan mungkin Indonesia itu menjadi Nusantara baru yang masyarakatnya itu saling bernaung di seluruh Indonesia ini. Kemudian yaitu untuk membentuk Indonesia yang maju melalui masyarakat dan satuan budaya segalanya yang ada di Indonesia ini. Kemudian nantinya ke depannya Indonesia itu akan mencetak generasi yang maju. Untuk jawaban saya pada sesi challenge tadi sudah cukup untuk mendeskripsikan gambar yang ada pada papan challenge. Namun jika itu ada kesempatan lagi, mungkin saya akan memperbaiki jawaban saya sedikit tentang gambar yang ditampilkan. Saya mencoba mengkombinasikan antara kebudayaan dan juga teknologi. Bagaimana caranya membuat budaya ini dikenal oleh anak-anak dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Yaitu saya membuat game yang bernama Lesgo, Lestarikan Sulawesi lewat game mode. Menurut saya inovasi ini sangat membantu untuk anak-anak muda Sulawesi
agar mereka jauh lebih mengenal budaya Sulawesi dengan cara yang mudah dan juga menyenangkan. Udah ada prototipe. Kalau prototipe belum ada Pak. Angan-angan ya. Untuk proses pengembangannya saya kurang yakin ya, karena saya juga masih tahap awal dalam pembelajaran pengembangan game. Mungkin saya masih butuh waktu 1-2 tahun lagi untuk bisa benar-benar menerapkan permainan gaming sampai akhirnya di-upload di Play Store. Tadi kita ingin angka sampai 20 kecuali angka yang sudah dipilih oleh peserta di 12. Waktu 2 Baik, dari gambar yang ditampilkan ini saya fenomena yang sudah mungkin kita sering temui dari kehidupan sehari-hari itu. Perasaan saya cukup senang ya, karena saya melihat pilihan saya ternyata fenomena yang sudah sering saya jumpai. Jadi saya lebih yakin untuk lebih tahu lah, lebih paham menjawab pilihan dari challenge yang saya pilih tersebut. Ini merupakan inovasi saya melalui DANI, yaitu penganekaragaman fungsi atau manfaat dari bahan tas token dan penganekaragaman bentuk dan warna tas token menggunakan teknologi. Saya kebetulan mengenai informasi yang saya angkat atau inovasi yang saya angkat ini merupakan salah satu penelitian saya ketika saya SMP. Itu adalah salah satu syarat kelulusan SMP saya, di mana saya turun langsung mendata atau mewawancarai atau mengambil informasi dari responden yaitu mama Papua. Jadi saya sendiri mengetahui mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Jadi saya yakin dengan inovasi yang saya miliki dan inovasi yang sudah saya paparkan sebelumnya, menurut saya itu merupakan salah satu inovasi yang baik dan bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Lanjut ya, murni pakai tangan sendiri. Iya benar Ibu. Gaya Iya benar. gitu. Iya benar Ibu. Nah ini itu benar-benar dirajut langsung oleh mama-mama Papua, dan ini juga itu merupakan hasil tangan langsung. Jadi kalau biasa kita sebut sekarang itu handmade gitu. Nah itu jadi langsung dibuat, jadi tidak menggunakan mesin. Luar biasa ini. Iya, terima kasih Ibu. Selanjutnya adalah sesi challenge. Kepada peserta kami persilakan. Saya memilih nomor 3. Asli itu sangat shock ya teman-teman, karena itu merupakan salah satu hal yang sangat krusial banget, dan di sisi lain juga itu mengandung, ketika kita salah jawab itu salah satunya mengandung kesetaraan juga ya. Jadi sebenarnya agak shock juga, makanya tadi sempat kayak kenapa harus dapat pertanyaan ini. Terima kasih untuk pertanyaan atau gambar ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa dua bendera, yaitu Palestina dan Israel, ya teman-teman. Di sini tentu saja, jujur saya beragama Kristen. Namun, saya juga menentang hal-hal mengenai kekerasan. Tentu saya di agama kami itu menentang mengenai hal-hal kekerasan. Itu sudah tercatat jelas di buku suci kami atau kitab suci kami. Jujur aku sebenarnya nggak puas dengan jawaban aku ya, tapi kembali lagi aku merupakan pribadi yang sangat-sangat mementingkan tentang kesehatan mental aku. Jadi menurut aku itu sangat aku udah lumayan kuat. Bagi kalangan muda ataupun generasi muda untuk mengeksplorasi budaya di Jawa Timur, dan tentunya dapat juga berinteraksi langsung dengan akun tersebut, yaitu dengan cara mention yaitu @kejawen_35, di mana kita dapat bertanya, berdiskusi atau memberikan pendapat terkait budaya di Jawa Timur. Dan yakin karena inovasi saya yang menggunakan platform Twitter dapat berhasil dan juga dapat menuju target yang saya tujukan, yaitu dengan meningkatkan partisipasi dan minat generasi muda, di mana Twitter sekarang ini merupakan platform yang sedang marak digunakan di kalangan generasi muda. itu ketika sudah di-mention langsung menjawab itu bisa. bisa banget, karena
di belakang sekarang ini itu terdapat akun web juga, tetapi hal tersebut itu dalam tujuannya untuk men-screenshot tweet seperti itu. Jadi dengan inisiatif tersebut saya ingin mengimplementasikan sebagai sarana untuk melestarikan budaya, tapi dalam bentuk yang sedikit berbeda. Gambar yang tertampilkan di dalam layar ini adalah menunjukkan komunitas LGBT. Tentu ketika kita membahas sebuah kata LGBTQ atau bahkan plus, itu merupakan hal yang sensitif dibahas sebenarnya, dan itu sudah menjadi concern dari Polstat SDS sendiri di Indonesia sendiri. LGBTQ ini merupakan momok pembahasan di mana terdapat pro dan kontra yang nantinya dapat menjadikan hal tersebut pertengkaran seperti itu. Perasaan saya terkait challenge tadi sedikit ada rasa ketakutan, di mana topik saya tadi yang saya dapat adalah LGBT, di mana hal tersebut merupakan hal yang terbilang sensitif jika dibicarakan di Indonesia khususnya karena terdapat pro dan kontra. Namun di awal tadi sudah saya berikan warning, jadi mungkin untuk diwanjui merasa paham dengan apa yang telah saya sampaikan. Inilah solusi saya untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tadi, yaitu Vibrasi, Virtual Budaya dan Ragam Ada Seluruh Indonesia. Yang mana sebenarnya Vibrasi ini merupakan sebuah games yang ada di platform virtual reality. Menurut saya sendiri, novel saya itu sudah sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu menjadi pionir kebudayaan di era teknologi 5.0, yang menurut saya dimana VR ini bisa banget sebagai wadah teknologi 4.0 yang menggabungkan antara teknologi dan juga kebudayaan, serta ada interaksi-interaksi yang seru, jadi generasi-generasi muda juga nggak bosan gitu dengan adanya VR ini. Bagaimana Mbak Pak Yuda ini mengatur waktu dengan adanya proyek dan Untuk mengatur waktu, sebenarnya sebelumnya saya juga merasakan kesulitan mengatur waktu di tingkat 1, karena saya sendiri itu belum menentukan skala prioritas. Tapi setelah saya belajar skala prioritas saya, yang mana saya harus mengedepankan akademik terlebih dahulu, kemudian non-akademik dan akademik lainnya seperti mungkin UKM dan juga prestasi-prestasi lainnya di luar Polstat STIS, itu tuh jadi lebih mudah untuk mengatur kegiatan-kegiatan saya, dan semuanya alhamdulillah terjalan sesuai dengan rencana ketika sudah diatur. Sesi tanya jawab sudah usai, dilanjutkan dengan sesi challenge. Silakan beli angka yang tertera pada layar kecuali nomor 2, 3, 8, 10, dan 12. 6. Rasanya shock karena tiba-tiba aku ngeblank, kayak nggak tahu harus jawab apa. Jadi tadi tuh aku dapat orang bertiga dapat piala medali emas. Terus aku tiba-tiba ngeblank, aku harus bilang apa, aku harus menanggapi apa. Jadi ada beberapa kata-kata yang terbata, terus aku langsung udahlah stop aja. Baik, di sini terlihat jelas bahwa ada generasi-generasi muda yang tentunya menorehkan prestasi untuk Indonesia, dan ini patut untuk kita contoh ya teman-teman, karena sebagai generasi muda kita wajib untuk membuat nama baik Indonesia, juga untuk terus menorehkan prestasi tanpa patah semangat. Cukup tegang, tapi alhamdulillah maksudnya masih bisa dijawab dengan lebih baik. Saya yakin karena Fokus sendiri memiliki banyak user yang di seluruh dunia, serta banyak user anak yang menggunakan video ini. Serta yang saya itu mengedepankan targetnya pada anak-anak. Jadi saya yakin inovasinya akan berhasil jika dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Biasanya memang anak-anak kalau kita kasih memberikan tentang pengetahuan ya, itu lebih gampang itu lewat game.
Oke, kemudian itu harapan besarmu ya. Dalam jangka pendek ini harapanmu apa dengan adanya inovasi? Itu tadi untuk kolaborasi. Jadi kita seperti sudah memperkenalkan game ini ke dalam masyarakat sebelum ada. Selanjutnya kan kita lanjutkan ke sesi challenge. Seperti tadi, putra daerah diminta untuk memilih salah satu nomor yang tertera selain nomor 6 tadi tentunya, dan diberikan waktu 2 menit untuk memberikan pandangannya. 20. Begitu mungkin Bitcoin akan kehilangan nilainya. Dan tapi saat ini mungkin itu sesuatu yang cukup bagus untuk meningkatkan keuangan ekonomi di negara.